Dan saya mendapat info dia mengambil cuti di luar tanggungan. Saya kurang tahu apa penyebabnya. Karena apa? Habis dia konteks dengan ibunya kan kemudian langsung habis. Dan habisnya itu nggak bisa dilacak. Jadi kesimpulannya tuh kalau nggak bisa dilacak itu berarti memang dia dimatikan sehingga dia nggak bisa didetek lagi di mana itunya. Gitu. Jadi disimpulkan seakan-akan itu sengaja dihilangkan. Foto Pak. Apa? Foto dilakukan mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakukan itu? Loh. Foto Pak. Pemirsa, kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP hingga kini masih menjadi perbincangan. Polisi sudah mengumumkan secara resmi penyebab kematiannya. Polisi mengatakan tidak ada unsur pidana. Namun, alasan tersebut justru menjadi banyak tanda tanya. Kenapa ADP ini meninggal tanpa unsur pidana? Dari kesimpulan para penyidik, menyimpulkan bahwa ADP ini meninggal akibat bunuh diri mungkin ya bahasa sederhananya. Namun pihak keluarga maupun masyarakat umum serta kerabatnya tidak percaya. Mereka mendesak untuk dilanjutkan penyidikan hingga setuntas-tuntasnya. Lalu apa sebetulnya yang masih menjadi pertanyaan dan apa sebetulnya yang menjadi misteri karena banyak kejanggalan yang sampai sekarang ini belum terbuka dengan sempurna. Mulai dari HP hilang dan juga keberadaan misteri perempuan, juga pesan singkat yang dikabarkan adalah sempat menyasar. Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story Investigasi. Kalau sampai itu penyebabnya karena ada affair gitu, kan pasti wah ini berarti kalau ada affair nggak mungkin bunuh diri, mungkin dia dibunuh oleh rivalnya kan. Itu logis Pak itu. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuat. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menegaskan jika penyebab kematian diplomat Arya Daru Pangayunan alias ADP bukan karena unsur pidana. Namun sebaliknya pihak keluarga tidak percaya. Justru pihak keluarga meminta aparat untuk kembali mengusut penyebab kematian diplomat ADP. Apa alasannya? Berikut liputannya. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Tim penyelidik Dirkrim Polda Metro Jaya mengungkap kematian diplomat muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan tidak melibatkan pihak lain. Pihak kepolisian bahkan menyebut tidak ditemukan zat yang menyebabkan kematian ADP. Polisi juga menyimpulkan ADP meninggal dunia akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernafasan atas yang menyebabkan korban mati lemas. Meski pihak kepolisian telah merilis penyebab kematian diplomat muda ADP, motif kematiannya hingga kini masih menyisakan tanda tanya. Terlebih pihak keluarga diplomat ADP membantah bahwa korban meninggal karena mengakhiri hidupnya sendiri. Tanya itu, pihak keluarga juga meminta masyarakat luas mengawal serius pengusutan kasus ini secara objektif. Agak sangkalan dari keluarga apabila pas Daru ini meninggal karena bunuh diri, Mas. Ada sangkalan nggak, Mas? Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Kami berkeyakinan bahwa sepanjang hidupnya itu almarhum baik dengan
mereka. Itu aja yang bisa dapat saya sampaikan. Kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi baru juga bagi yang ditinggalkan. Nah, terkait dengan beban kerja, Mas, perlu kami sampaikan juga bahwa namanya orang bekerja itu kan pasti ada beban, gitu. Dan kan pasti ada juga berbagai macam halnya. Hanya saja sepemahaman dan sepengamatan kami terhadap Daru itu sampai sejauh ini tidak pernah menceritakan beban-beban berat yang ada, kurang lebih seperti itu. Memang segala sesuatu itu didiskusikan, dikomunikasikan antara suami dan istri ini sangat berat bagi kami gitu. Nah, kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas untuk ikut mengawal jalannya proses ini. Kalau saya percaya nggak percaya itu. Kenapa, Pak? Karena kalau orangnya baik begitu orangnya baik-baik dan ininya ya gimana ya, karirnya juga bagus gitu. Karirnya bagus. Saya kira ya nggak akan bunuh diri lah. Polda Metro Jaya pun buka suara terkait respon keluarga diplomat muda ADP atas hasil penyelidikan kematian korban. Kami menghormati apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh dari pihak keluarga ADP, ya. Silakan. Kemarin Bapak Direktorat Kriminal Umum juga sudah menyampaikan, ya, bahwa hingga pada saat kemarin, ya, sudah disimpulkan bahwa bukan merupakan suatu tindak pidana, belum menemukan unsur tindak pidana, ya, dan tidak ada keterlibatan orang lain dalam kejadian tersebut, ya. Tidak menutup beliau juga menyampaikan apabila akan ada, misalnya beliau tidak menutup kesempatan bagi misalnya ada informasi atau apapun yang masukan diberikan kepada pihak penyelidik, yaitu Direktorat Kriminal Umum, ya, silakan. Selain itu, pihak keluarga ADP juga berharap penyelidikan terhadap kematian Arya Daru Pangayunan terus berlanjut hingga terungkap penyebab motif kematian ADP secara terang benderang dan tidak ada lagi kejanggalan yang masih dipertanyakan. Seperti fakta-fakta kejanggalan dalam CCTV yang beredar di media sosial. Di antaranya, CCTV yang beredar di depan kamar kos ADP yang merekam detik-detik sejumlah aktivitas janggal di malam kematian Arya Daru Pangayunan. Di antaranya, lampu di depan pintu penghuni kamar kos sebelah ADP yang menyala pada rentan waktu pukul 23:24:47 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada 7 Juli 2025. CCTV ini merekam jelas lampu otomatis tersebut tetap menyala saat ADP melakukan aktivitas buang sampah beberapa jam sebelum kematiannya. Namun anehnya, lampu otomatis di depan pintu kamar penghuni kos sebelah tersebut nampak mati saat penjaga kos yang sedang membawa sapu mencoba memastikan sesuatu. Padahal penjaga kos terlihat jelas nampak berjalan hingga di depan pintu kamar penghuni kos sebelah ADP. Kejanggalan ini pun memunculkan pertanyaan, apakah lampu otomatis tersebut sengaja dimatikan di waktu krusial kematian diplomat ADP? Tanya itu, kejanggalan fakta rekaman CCTV lainnya adalah lampu kamar penghuni sebelah kos ADP terlihat menyala dari jendela depan saat Arya keluar pada pukul 23:21:30 waktu Indonesia Barat. Hingga kembali pada pukul 23:26:03 waktu Indonesia Barat saat membuang sampah.
Namun anehnya, lampu kamar penghuni kos sebelah ADP justru nampak mati saat penjaga kos mencoba melakukan pengecekan di depan kamar kos ADP pada pukul 00:27.13 waktu Indonesia Barat. Penjaga kos seolah terlihat memastikan sesuatu dari balik jendela kamar penghuni sebelah ADP. Bahkan hingga pukul 5 pagi lewat 20 waktu Indonesia Barat pada 8 Juli 2025, penjaga kos kembali melakukan pengecekan dan memastikan sesuatu dari balik jendela tersebut. Lantas sesuatu apakah yang dipastikan tersebut? Apakah gerak-gerik penjaga kos ini juga patut dicurigai? Pakar telekomunikasi Abimanyu Wahyu Hidayat mengatakan pihak kepolisian seharusnya lebih transparan menayangkan tentang fakta jejak rekam CCTV ADP, terutama di sejumlah tempat yang dianggap jauh lebih umum dibandingkan kos dan juga rooftop Kemlu RI. Abimanyu menilai polisi justru tak berani menayangkan secara utuh rekaman CCTV di sejumlah titik publik yang dijejaki ADP sebelum kematian. Selain CCTV, kejanggalan lain yang perlu diungkap yakni keberadaan ponsel milik Arya yang hingga kini masih misterius. Lantas muncul pertanyaan baru yang perlu lebih dalam diselidiki. Mengapa ada dugaan pihak lain untuk menghilangkan barang bukti atau menyimpan alat komunikasi ADP? Apaan sih? Hah? Foto Pak? Apa? Foto dilakukan mulutnya. Hah? Mulutnya kok dilakukan itu? Loh, foto Pak. Ya, itu tadi adalah alasan keluarga ADP yang tidak percaya dengan apa yang telah disimpulkan oleh Polda Metro Jaya. Tidak hanya keluarga, kerabat, atau teman yang pernah satu kamar dengan almarhum juga tidak percaya tentang apa yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Bahkan rekannya yang pernah sekamar, Arman Christian yang saat itu ada di Myanmar, menduga korban ini bukan bunuh diri, melainkan korban dari pembunuhan berencana. Berikut wawancara saya dengan Arman Christian beberapa hari yang lalu. Ya, kita pun dengan sesama teman yang kenal dengan Daru, baik yang masih di Myanmar maupun yang sudah tidak di Myanmar, kita pun juga kebingungan, sangat bingung. Kenapa kok sampai Mas Arya Daru ini meninggal seperti itu, tidak wajar dengan cara dibunuh seperti itu. Kita sangat sedih sih Mas, melihat kok teman baik kita diperlakukan seperti itu. Ya maksudnya kan saya tahu almarhum itu kan orang yang bagi saya pribadi tuh orangnya yang sangat humble, orangnya baik, senang membantu baik dalam keadaan susah maupun senang, dia siap membantu. Terus juga dia tipikal family man Mas, cinta sama keluarga, family man. Waktu dia berdinas di KBRI Myanmar itu kan istrinya tidak ikut. Jadi long distance relationship. Tapi dia tetap menanyakan kabar, kemudian beberapa kali cuti ke Indonesia untuk menemui istrinya, keluarganya. Jadi kita teman-teman di Myanmar tidak ada kecurigaan apa-apa terhadap almarhum dan kita sangat kaget sekali. Kenapa sampai ada orang setega itu melakukan pembunuhan seperti itu ya kepada Mas Arya Daru. Sedangkan Mas Arya Daru orangnya juga tidak pernah terlibat konflik apa-apa selama di Myanmar. Teman-temannya banyak di Myanmar. Jadi kita kebingungan Mas, ini apa yang terjadi gitu. Mas, kalau secara ini pekerjaan gitu kayak sampean sendiri sekarang juga masih kebetulan bertugas, Mas Daru juga sebetulnya masih aktif gitu. Ada resiko nggak sih secara profesi gitu dengan yang ditanganin? Saya nggak ngomong bahwa ada masalah atau tidak sampean, tapi sampean merasa yang dikerjakan oleh para
diplomat seperti Anda, terus Mas Daru dengan mungkin nyari data, informasi atau apapun itu ada resikonya nggak sih? Resiko yang mungkin bisa terjadi seperti ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita baik lokal staff maupun juga diplomat yang bekerja khususnya di negara-negara rawan, itu pasti ada resiko, Mas, dalam menjalani tugasnya. Karena kan kondisi negara yang kita tempati itu kan sangat rawan. Jadi memang keamanan itu sangat diperlukan sekali ya. Seperti juga di Myanmar kan, Myanmar juga termasuk negara yang saat ini rawan. Ya, kita dalam melakukan aktivitas juga perlu sangat berhati-hati, Mas. Jadi di negara seperti ini kehati-hatian sangat diperlukan. Namun juga kita juga perlu merasa keamanan yang penting juga, keamanan yang cukup baik bagi kami bekerja, baik diplomat maupun lokal staff. Kalau dari segi pekerjaan, ya itu kembali lagi karena Mas Daru itu tidak pernah menceritakan mengenai pekerjaan dia selama menjadi diplomat. Jadi saya kurang tahu apakah ini bersinggungan dengan pekerjaannya. Jadi saya tidak bisa berspekulasi lebih lanjut. Tak hanya Arman, kerabat yang lain juga sama tidak percaya. Yaitu adalah Sodirin yang juga pernah sama-sama bekerja dengan almarhum saat berada di Myanmar. Berikut wawancara selengkapnya. Teman-teman juga pada curiga bukan bunuh diri. Curiganya ada yang orang melakukan kejahatan. Apa namanya yang Kim. Komunitas Indonesia Myanmar. Iya. Sempat jadi pembahasan ini di grup itu pembahasan si almarhum meninggal. Pembahasannya mengucapkan bela sungkawa dan ini ya, ikut prihatin gitu ya. Ya sempat banyak yang ini kaget. Ya, dapat kabar yang terakhir Mas Daru udah meninggal di kosan. Apa sih yang membuat teman-teman termasuk Mas Dirin tadi juga curiga gitu, yang membuat Mas Dirin ngerasa curiga? Kenapanya, Mas? Ya curiganya melakban sendiri. Karena Mas Daru almarhum itu orangnya baik dan pendiam. Ya. Apa yang Mas Dirin akan sampaikan kepada keluarga, karena Mas Dirin juga pernah ketemu ya dengan istrinya. Kira-kira dengan meninggal almarhum, apa yang akan disampaikan kepada keluarga? Saya menyampaikan ikut berduka cita yang mendalam dan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau itu segera terungkap kematian yang janggal. Keluarga tidak percaya, kerabat juga tidak percaya. Namun apapun itu alasannya, Polda Metro Jaya terakhir tetap menyatakan bahwa almarhum ADP ini kematiannya tidak ada unsur pidana. Ini pun menjadi perdebatan atau pro kontra di masyarakat kita. Apa pendapat mereka? Kita simak bersama-sama. Melihat berita yang saat ini sudah beredar begitu ya, bahwa polisi merilis kalau diplomat Arya itu meninggal karena bunuh diri. Nah, kalau menurut Mas sendiri bagaimana tanggapannya? Cukup disayangkan gitu loh. Maksudnya karena kasus ini kan merupakan kasus besar yang benar-benar harus diusut secara tuntas. Apalagi menurut saya sendiri sebagai masyarakat itu kayak ada kejanggalan. Kejanggalannya kenapa? Karena dari kronologi yang sebelumnya diberitakan itu bahwa sempat dia berdiri di atas rooftop kantor Kemenlu, terus dia pulang ke kosan, tiba-tiba besok paginya ditemukan dengan dalam keadaan dilakban dan sudah tidak bernyawa gitu. Maksudnya kayak secara logika aja, kayak nggak masuk akal aja kalau misalnya dia bunuh diri. Saya percaya kepada penegak hukum, kepolisian untuk menyelidiki kasus itu. Itu memang janggal ya, karena memang kan kemarin juga diinformasiin bahwa itu bunuh diri. Tapi memang jadi selaku masyarakat sendiri itu memang ada kejanggalan tersendiri sih dan nggak logis kayak gitu. Itu dilakban, jadi kan nggak mungkin kalau untuk itu bunuh diri. Kalau dari awal sih agak janggal dalam hal kok tampilan CCTV itu tidak ditampilkan sampai dengan misalnya di jam
sekian di pagi harinya itu. Kayak seperti begitu sih. Maksudnya tanggapan bagi kami orang awam. Dan apa mungkin harapan dari Mas sebagai masyarakat nih untuk kepolisian dan juga pihak keluarga yang ditinggalkan? Yang paling penting diberikan keadilan yang seadil-adilnya lah kalau memang ternyata kasus ini ternyata memang janggal gitu, dan itu harus segera diusut tuntas. Dan saya juga berharap kepada keluarga korban, harap sabar dan tabah untuk menjalani semua ujian. Itu semoga untuk kasusnya juga lebih terselesaikan lebih cepat. Karena ini persoalan masalah nyawa. Kalau bisa dibuka biar masyarakat banyak lebih tahu. Biar tanggapannya bahwa hukum di Indonesia ini betul-betul bisa ditegakkan dengan baik. Pro kontra dari masyarakat maupun keluarga. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dan apa saja perkembangannya, karena informasi terus berkembang, dan bahkan yang terakhir adalah ada nama perempuan yang sempat disebut oleh polisi yaitu saudari Farah. Saat ini ternyata tidak diketahui keberadaannya. Di mana sebenarnya yang namanya Farah dan apa saja keterlibatan dan hubungannya? Jangan kemana-mana. Inside Story Investigasi akan kembali lagi usai jeda. Tetap bersama kami. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada Aduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia 100 orang terluka dalam Sindo Sore. kobaran api besar banjir setinggi 7 Hati berjabat tangan dan berbincang apa. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Kalau sampai itu penyebabnya karena ada affair gitu, kan pasti wah ini berarti kalau ada affair nggak mungkin bunuh diri, mungkin dia dibunuh oleh rivalnya kan. Itu logis Pak itu. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuat. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Terima kasih masih bersama saya di Inside Story Investigasi. Pemirsa, hingga hari ini penyebab kematian diplomat ADP masih terus menjadi tanda tanya. Bahkan tanda tanya semakin menjadi-jadi ketika polisi memunculkan nama seorang perempuan yang bersinal V alias Farah. Perempuan ini diketahui bersama almarhum di sebuah pusat perbelanjaan sebelum akhirnya almarhum ditemukan meninggal beberapa jam setelahnya. Lalu siapa sebenarnya Farah dan kenapa polisi menyebutkan bahwa hubungan keduanya adalah privasi? Berikut liputannya. Dalam konferensi persnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Wira Satya Triputra menerangkan
bahwa sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, diplomat Arya Daru Pangayunan terekam CCTV bersama dua temannya, Farah dan Dion, di Mall Grand Indonesia, Jakarta sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat pada 7 Juli 2025 lalu. Saat dikonfirmasi awak media terkait hubungan antara Arya Daru dan Farah, Wira menyatakan tidak bisa disampaikan karena privasi. Intisarinya saja, pada pukul 17.52 ini ya, 11.52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Izin untuk bertanya, yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia, Arya ini dengan temannya Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya? Kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan yang belum dimintai keterangan? Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Farah sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Identitas teman wanita Arya Daru Pangayunan yang tertangkap kamera CCTV tengah berjalan bersama ADP di sebuah mal di pusat Jakarta hingga kini masih memancing tanya sejauh apa keterlibatan sang teman. Ya itulah tadi hubungan privasi. Nah, karena ada kata privasi ini atau privat, maka semua orang, keluarga, mau siapapun menjadi bertanya-tanya, seprivat apa sih hubungan ini? Kalau memang hanya berteman ataupun hanya dekat, kenapa harus privat? Saya mendengar dari seorang praktisi hukum dan HAM, dia mempunyai informasi baru tentang seputar hubungan yang privat ini. Apa sebenarnya informasi barunya? Saya ajak Anda untuk bertanya langsung, dan saya akan bertanya langsung kepada yang bersangkutan apa saja informasi baru yang dimiliki. Ikutin saya untuk bertemu dengan dia. Bang, langsung aja mau tanya. Ini abang dari awal sampai sekarang apakah masih terus mengikuti dari kasus ADP ini? Masih. Apa yang abang dapatkan yang paling baru bang? Ini kan kemarin akhirnya ternyata ada makin kesini makin terang nih. Saya dengar bahwa si Farah ini adalah ternyata karyawan di Kemenlu, artinya temennya almarhum di satu kantor mungkin ya. Kalau satu ininya, tapi yang pasti yang saya dengar dari Kemenlu. Abang dari timnya juga menelusuri, apa benar bang si Farah ini karyawan Kemenlu bang? Saya sudah sampaikan bahwa ditenggarai dia itu karyawan di Kemenlu juga, yang satu direktorat dengan almarhum. Oke. Ada penemuan apa yang paling baru bang yang abang telusuri terkait Farah ini? Nah ini sudah mulai pada titik terang ya. Titik terang di mana memang ada keterlibatan pihak kedua, pihak ketiga dalam hal ini. Jadi ada keterlibatan dalam hal kematian dari almarhum ADP ini. Keterlibatan pihak lain itu jelas ada. Dan mau diakui atau tidak, beberapa indikasi ke arah sana sudah ada. Ya, contohnya tentang dua orang oknum yang mendampingi almarhum pada saat di Grand Indonesia, yaitu bernama Farah dan Dion. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuak. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Dua, dia pegawai Kemlu juga yang berada dalam satu direktorat dengan almarhum. Dan kemudian yang bersangkutan juga dalam hal ini pada saat kejadian sampai sekarang, itu sampai sekarang untuk sementara dalam tanda kutip yang ngadem. Nggak masuk kerja gitu maksudnya? Iya, nggak masuk kerja. Di tempatnya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Dan saya mendapat info
dia mengambil cuti di luar tanggungan. Saya kurang tahu apa penyebabnya mengambil cuti di luar tanggungan, tapi mungkin dugaan saya dia mungkin ingin menenangkan diri dulu. Tapi ada satu hal yang sangat krusial, bahwa seharusnya pihak penyelidik sudah harus intensif mendalami yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Berarti sedikit banyak dengan kalau misalnya ngadem lah tanda kutip, itu artinya nggak ngantor lah mungkin ya ini. Berarti makin menguatkan ya bahwa iya cerita bahwa si Farah ini ada terlibat atau ada yang disebut penyidik adalah hubungannya privasi, benar-benar privat ya? Ya, kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh penyelidik mengatakan ada hubungan privasi antara Farah dengan almarhum, ya akhirnya makin terkuat. Untuk saat ini tidak bisa ditutupi karena media online dan netizen juga memburu tentang Farah ini. Bang, tapi kalau misalnya ini katakan betul ada si Farah ini dekat dengan si almarhum ADP, nggak terlalu mengada-ngada Bang kita menyangkutkan ini bahwa di balik ini kan si ADP ini diplomat yang terkenal gigih dan sebagainya, dan bahkan Abang kemarin juga menyampaikan ini ada punya data loh di tas ini. Tapi kalau kita kaitkan dengan hanya dengan cinta gitu, kira-kira nggak terlalu sepele Bang? Atau justru mulainya dari sini atau bagaimana? Ya seperti saya katakan di awal bahwa benih-benih cinta ini timbul karena adanya kerjasama. Adanya kerjasama dalam satu bidang pekerjaan, kemudian mungkin di antara keduanya ini saling menyimpan rahasia tentang pekerjaan itu. Sehingga keduanya itu saling berkomunikasi dan berkolaborasi dalam hal-hal yang menyangkut kerahasiaan dalam pekerjaan itu. Ini dalam bidang TPPO, sehingga kedua-duanya tahu sama tahu dalam masalah ini. Nah itu yang perlu didalami oleh pihak penyelidik, dan saya yakin bahwa itu kemungkinan itu sangat besar terjadi. Saya yakin itu. Bang, kalau misalnya ini kan saya dengar paling baru adalah keluarga almarhum ADP juga mempertimbangkan nih untuk menunjuk pengacara. Sampai sekarang sih saya belum tahu ini siapa yang ditunjuk, belum ada update. Tapi misalnya Abang ini kan dari awal aktif membongkar ini, dan Abang juga sampai sekarang masih posisi praktisi hukum pengacara, juga dari Pradi juga kan itu. Bersedia nggak Abang kalau misalnya keluarga menghubungi Abang misalnya minta bantuan Abang? Ya, saya welcome. Saya siap membantu semaksimal yang saya bisa lakukan demi tegaknya kebenaran dan keadilan, serta hak asasi manusia daripada pihak korban dan keluarga korban. Oke, baik, berarti nanti kalau misalnya dari keluarga menonton tayangan kita ini dan menghubungi saya atau tim saya untuk saya hubungkan ke Abang, berarti welcome ya? Saya welcome, saya bersedia untuk membantu mereka. Saya bersedia membantu mereka sepanjang mereka percaya dan mereka mau dibantu. Baik. Bang, apa yang terakhir ini Abang yang sampai sekarang Abang masih tetap gigih untuk mengawal kasus ini, dan Abang masih tetap juga tidak percaya bahwa ini adalah meninggal karena ya bahasa gampangnya karena bunuh diri lah. Kalau bahasa penyidikan apa kemarin agak susah mencernanya. Apa Bang sebetulnya? Saya dari awal tuh saya yakin 1000% bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Jadi bukan hanya pembunuhan, tapi pembunuhan berencana. Karena kita lihat dari latar belakang pekerjaan dari almarhum, kemudian hubungan almarhum dengan pihak-pihak tertentu, dan kemudian dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang mengikuti kejadian ini. Khususnya tentang beberapa barang bukti yang kemungkinan itu ada hubungannya dengan peristiwa ini. Dan saya yakin itu bukan hilang, tapi itu diambil atau dihilangkan. Saya tidak pernah percaya bahwa itu almarhum mau menghilangkan barang bukti, khususnya handphone yang dia pakai. Dan itu sangat fitnah, sangat kejam. Masa orang sudah meninggal kemudian dituduh menghilangkan handphonenya. Itu tidak benar itu. Aku yakin bahwa handphone itu diambil seseorang, sehingga handphone itu sampai sekarang tidak ditahu keberadaannya. Jadi bukan dibuang oleh almarhum seperti berkembang akhir-akhir ini dalam
beberapa statement dari beberapa oknum. Nah, itu tidak benar itu. Saya yakin itu tidak benar. Oke. Karena saya percaya apa yang saya katakan ini adalah benar. Baik Bang, saya jadi keinget soal barang bukti. Kemarin itu sebenarnya saya masih bingung kenapa sih penyidik itu menggelar barang bukti. Saya nyebutnya barang bukti ya, secara hukum saya kurang tahu. Tapi ada alat kontrasepsi, ada ini, dan itu nggak dijelasin sebenarnya. Itu maknanya apa sih Bang? Apa sengaja memang biarkan masyarakat yang berpendapat berini, atau seperti apa sih Bang? Ada hubungannya sebenarnya Bang kayak seperti itu dengan kasus sebuah kasus kayak seperti sekarang ini? Saya juga nggak yakin alat kontrasepsi itu ada dipergunakan oleh almarhum dan sebagainya. Saya nggak yakin itu. Kalau kita melihat dari runtutan peristiwa ya, kalau dibilang ada kontrasepsi, apa sih hubungannya kontrasepsi itu dengan masalah pembunuhan ini atau masalah kematian ini? Apa hubungannya? Jadi jangan dikait-kaitkan seolah-olah memojokkan almarhum yang sudah tiada atau mempermalukan almarhum yang sudah tiada. Ini sama dengan mempermalukan almarhum yang sudah tiada. Nah, ini menjadi tekanan bagi keluarga almarhum juga. Tekanan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarga besarnya, orang tuanya, mertuanya. Ini, jadi janganlah diprakondisikan atau dicipta kondisikan sedemikian rupa dengan seolah-olah ada alat kontrasepsi ini untuk mengaburkan fakta. Itu tidak benar itu. Jadi tolonglah, orang sudah meninggal, jangan lagi difitnah seperti itu. Tapi secara profesional lah menyelidiki itu, apa gunanya barang bukti yang dihadirkan itu, kaitannya apa, itu harus dibuktikan secara ilmiah. Ada alat kontrasepsi yang ikut dibeberkan lah, kan itu nggak dijelasin untuk kontrasepsinya siapa, kan nggak ada yang jelasin itu kan. Tapi kan ketika rilis kemarin ada, tapi abang tadi tidak setuju bahwa ini ada kaitannya. Tapi sebelumnya abang bilang ini ada benih-benih asmara, artinya nih itu hanya untuk mancing menggiring jebakan atau seperti apa Bang? Iya, itu sebenarnya tidak ada kaitannya kontrasepsi itu dengan pengusutan peristiwa ini. Oke. Dengan dugaan hubungan si Farah dengan ini nggak ada kaitannya ya? Kalau mau gampang ya, tinggal kita tes. Oke. Pasti ada sesuatu yang lengket dalam alat kontrasepsi itu. Diambil DNA-nya. Oke. Dicek dengan DNA korban atau keluarganya, ya kan? Atau dengan DNA-nya si Farah. Dicek aja untuk mengetahui kalau memang ada kontrasepsi itu ya. Tidak mungkin itu kontrasepsi yang masih baru, mungkin bekas dipakai kan? Kan itu bisa lengket. Ya, cairan yang ditinggalkan dalam kontrasepsi itu kan bisa diambil DNA-nya. Gampang kok itu. Kalau betul-betul mau menggiring ini kepada seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan pihak lain. Gitu. Harus diselidiki secara komprehensif dulu. Itulah. Berdasarkan ilmu-ilmu reserse, ilmu-ilmu intelijen, ilmu-ilmu jejak. Itu harus diteliti. Pasti ada jejaknya, tidak mungkin tidak ada. Jadi saya sangat berharap pihak kepolisian membuka diri, Kompolnas membuka diri, dan mau menerima segala masukan sekecil apapun. Sekecil apapun satu informasi itu sangat penting. Sekecil apapun sangat penting dalam pengungkapan suatu peristiwa atau suatu kasus. Saya kira itu, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Saya kira itu. Terima kasih Bang Niko ya. Nah, pemirsa, dengan tadi adalah wawancara saya dengan Bang Nikolai Aprindo yang merupakan praktisi hukum dan HAM yang selama ini dari awal sampai sekarang masih getol mengawal kasus ini. Dan kemana-mana, Insight Story investigasi akan kembali usai jeda. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum tahu kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, 1 orang terluka dalam
Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Kalau sampai itu penyebabnya karena ada affair gitu, kan pasti wah ini berarti kalau ada affair nggak mungkin bunuh diri, mungkin dia dibunuh oleh rivalnya kan. Itu logis Pak itu. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu, Mas. Farah ini sedikit demi sedikit sudah mulai terkuat. Siapa dia? Ternyata dia adalah istri orang. Ya pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami di Inside Story Investigasi. Polisi sudah merilis penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan sepekan yang lalu. Namun hingga kini ragam kontroversi masih terus terjadi. Masyarakat maupun keluarga masih tidak percaya jika almarhum meninggal akibat bunuh diri. Polisi juga telah mempublikasikan temuan rangkaian atau perjalanan melalui rekaman CCTV mulai dari pusat perbelanjaan di kantor Kemenlu maupun di lokasi kejadian tempat ditemukannya jasad korban. Namun hingga kini semua itu masih belum menjadi jawaban yang memuaskan. Apa sebetulnya yang menjadi kecurigaan selama ini? Kami putarkan kembali rangkuman CCTV yang kami kumpulkan dari satu titik ke titik lainnya. Berikut rangkumannya. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menyisakan banyak tanya. Sayangnya, kematian ADP seolah tertutup tabir. Kepolisian memang telah mengungkap penyebab kematian sang diplomat. Namun, faktanya, rentetan bukti yang dipaparkan tak begitu saja melepas dahaga. Rekaman CCTV dari berbagai titik menjadi satu-satunya jejak terakhir dalam riwayat sang diplomat yang bisa ditelusuri. Pada Senin 7 Juli 2025 pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, Arya Daru tiba di Mall Grand Indonesia Jakarta dan terekam kamera CCTV dan terlihat di dalam sebuah toko baju. Pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Arya Daru keluar dari toko baju dan langsung beralih ke toko baju lainnya sekitar pukul 18.07 waktu Indonesia Barat ditemani 2 orang rekannya yakni Farah dan Dion. Dan pada malam harinya sekitar pukul 21.39 waktu Indonesia Barat, Arya Daru turun dari taksi dan terlihat kembali memasuki gedung Kemenlu RI dengan membawa tas gendong dan kantong belanja. Daru terlihat naik ke rooftop lantai 12 dan berada di sana selama 1 jam 26 menit. Arya Daru juga sempat terekam mencoba memanjat tembok pembatas rooftop sebanyak 2 kali. Yang mengejutkan, saat Arya Daru turun dari rooftop, tas dan barang bawaannya tidak terlihat dalam rekaman CCTV. Setelah meninggalkan gedung Kemlu sekitar pukul 23.23 waktu Indonesia Barat, Arya Daru tiba di indekosnya di Jalan Gondang Dia Kecil Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rekaman CCTV, Arya Daru terlihat sempat membuang sampah saat kondisi gerimis dan kembali masuk ke kamar indekosnya. Ini adalah rekaman aktivitas riwayat terakhir Arya Daru di depan kamar indekosnya. Keesokan harinya pada Selasa 8 Juli 2025, setelah melakukan komunikasi intens dengan istri Arya Daru pada pukul 00.43 dan 05.27 waktu Indonesia Barat, Siswanto dan pemilik kos memutuskan untuk membuka paksa kamar ADP pada pukul 07.39 waktu Indonesia Barat menggunakan obeng hingga smart lock dapat terbuka. Mengejutkan, penjaga kos menemukan Arya telah tewas di atas tempat tidur dengan kepala terlilit lakban kuning dan tubuhnya tertutup selimut. Ya, itu tadi adalah rangkuman CCTV yang
mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kepada pemirsa semuanya. Di situ memang ada yang mungkin bikin penasaran ya, karena ada nama Farah dan ketika ditanya apa hubungannya, polisi menjawab itu privasi. Lalu sebenarnya privasi apa sih dan apa sebelum dimaksud dengan privasi? Saya akan bertanya langsung kepada penasihat ahli Kapolri, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Ikuti saya. Ya, terima kasih. Ini saya sudah bersama Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Pak Arianto, saya mau tanya nih. Jadi kemarin itu saya sempat bertanya kepada salah satu praktisi hukum yang selama juga konsen dengan ini ya, Pak Niko. Beliau mengatakan itu masih ada banyak kejanggalan, adalah HP itu perlu cari itu karena menjadi salah satu kunci untuk biar ini menjadi terang benderang. Menurut Bapak seperti apa Pak? Setuju seperti itu Bang Pak? Ya saya setuju. Karena kemarin kan memang yang diceritakan itu ya hasil-hasil apa penyidik yang lakukan. Kalau penyidik kan gini ya, ada suatu kejanggalan, orang meninggal, itu kewajiban dia adalah mencari bekas-bekas ya, bekas-bekas yang terjadi di TKP, kemudian yang TKP itu ada TKP terjadinya itu, dan kemudian rentetan daripada TKP dia sebelum segitu itu namanya TKP. Itu harus diamankan dan kemudian dia cari jejak-jejak yang semaksimal mungkin dari situ itu. Terus kemudian yang kedua yang perlu dijawab adalah kenapa dia meninggal kan gitu kan. Ya, nah, meninggal itu dicari pakai saintifik, nggak hanya kira-kira kan gitu kan. Kemudian bagaimana dia meninggalnya itu kan gitu kan. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan oleh penyidik ya di dalam ekspos yang kemarin itu. Menurut saya sih saya ulangi lagi, saya harus mengatakan karena ini pengalaman saya selama 50 tahun menjadi pengamat polisi itu belum pernah saya melihat press release yang sedemikian komplit seperti kemarin itu. Biasanya polisi kan kalau ngasihkan press release kan kami temukan ini barang bukti ini jadi kesimpulan kami gini kan gitu kan. Nanti akan diuraikan nanti di sidang kan gitu kan. Nah, kalau kemarin kan tidak itu. Di Krimum membuka, kemudian silakan dari yang pertama kali yang disuruh ini ahli daktiloskopis. Ahli daktiloskopis menyatakan bahwa setelah kami lihat semuanya itu kami berkesimpulan hanya ada satu sidik jari yang cocok 12 titik. Kan syarat daripada cocokan itu kan 12 titik itu. Sehingga tidak ada orang lain yang ada di situ. Nah, tidak ada orang lain yang di situ itu tidak hanya dibuktikan dari itu DNA atau sidik jari itu, tapi kemudian disimpulkan juga dari gini, pintu yang dilapis 3 dari dalam kan gitu kan, sehingga digabungkan dengan CCTV yang itu katanya tidak terputus. Tidak terputus artinya mulai dari H-1 sampai itu kan katanya dijamin tidak terputus. Tidak ada orang yang masuk situ kan. Itu satu-satunya pintu masuk ke dalam situ. Terus kemudian sehingga disimpulkan tidak ada orang lain. Nah itu kan. Itu jadi kemarin itu kan sudah kayaknya secara saintifik ya Pak, itu bagian daripada bagian cerita itu disampaikan oleh para ahli sendiri. Bahkan penyebabnya meninggalnya itu pun yang ngomong itu ahli psikologi Pak. Itu ngomong orang ini dulunya memang keras tough gitu, keras baik dengan lingkungan, tetapi dia punya kelemahan daripada itu kalau kena depresi dia nggak bisa gitu, antara ini begitu gitu. Tapi ada gitu ya. Jadi dari itu kelihatannya seandainya ya Pak, kalau kemarin itu ternyata tidak ada yang diumpetin, contohnya yaitu mengenai CCTV ataupun bekas itu tidak ada yang di-cut atau disembunyikan, itu kemarin itu sudah jelas peristiwanya kayak gitu, yang gitu kan. Nah tapi kesimpulan itu pun ya disimpulkan dengan tidak secara vulgar, yang disampaikan adalah dengan bahasa-bahasa teknik masing-masing. Seperti contoh, orang meninggal kok kenapa nggak diomong aja dia bunuh diri kan, itu tidak. Itu karena saran daripada ahli psikologi itu akan menurunkan derajat daripada korban atau keluarganya, sehingga dipilih dia tidak mengatakan gitu kan. Dia meninggalnya karena napasnya nggak ada kan gitu. Contohnya kayak gitu. Terus kemudian di samping itu kemarin ada satu yang terputus itu handphone itu kan. Handphone itu karena habis dia konteks dengan ibunya kan, kemudian langsung habis. Dan habisnya itu nggak bisa dilacak. Nggak bisa itu kan, nggak bisa dilacak. Jadi kesimpulannya tuh
kalau nggak bisa dilacak itu berarti ini dugaan daripada itu ahli itu ya. Itu berarti memang dia dimatikan sehingga dia nggak bisa didetek lagi di mana itunya gitu. Itu jadi disimpulkan seakan-akan itu sengaja dihilangkan kan gitu. Nah, tapi kan itu belum menjawab pertanyaan. Betul. Apakah ini supaya apa hilangnya itu apa dia takut apa supaya nggak bisa dilacak dari handphone itu apa itu masih menimbulkan tanda tanya. Nah disitulah mas saya mengatakan bahwa meskipun sudah disimpulkan kayak gitu ya sudah itu cari maksimal daripada barang bukti yang ada disimpulkan secara saintifik itulah maksimal yang bisa disampaikan tetapi tidak menutup kemungkinan lain ya hipotesis yang lain yang harus didalami karena itu tadi handphone yang nggak ada itu kan menghilangkan sejak terakhir dia di mana. Contohnya gitu. Terus kemudian tidak ada orangnya di dalam itu juga masih apa dipertanyakan lagi. Kenapa kok kok bisa rapi gitu kan gitu. Gitu jadi. Dan satu lagi yang menimbulkan banyak pertanyaan adalah karena press release yang disampaikan oleh Bareskrim itu polisi ya dulu itu berubah-ubah. Itu yang menimbulkan kecurigaan orang ya gitu. Dulu pertama kali katanya kan meninggal di lilit kuning itu. Saya pikir gitu dulu gitu ya. Ternyata belakangan ini minggu kemudian dia dibungkus plastik. Nah, berarti kan itu jadi beda. Kalau dulu tuh hanya dilapis itu kuningan gitu kan kita berpendapat bahwa itu pasti dia tuh setelah mati baru dibungkus kan lagi gitu. Tapi begitu sekarang temuannya adalah dia di plastik itu memungkinkan orang dibunuh cepat kan itu. Kan kalau kita lihat dalam film itu ya orang kalau sudah ditutup pakai plastik, jangankan di bayi aja dia siap mati dengan sendirinya tanpa itu kan gitu. Nah kemarin itu kayak gitu, jadi kemungkinan itu ada juga pasti ada yang bunuh kan gitu, atau dia bunuh diri sendiri supaya cepat pakai plastik itu kan, itu masih menimbulkan tanda tanya. Itulah maka kemudian baiknya ya kemarin itu Dirkrimum itu mengumumkan bahwa pakai itu aja, bahwa tidak ada orang yang lain di situ. Kemudian meninggalnya karena napasnya nggak ada, kemudian jadi kita kesimpulannya seperti itu yang bisa kita sampaikan. Tidak menutup kemungkinan apabila ada hal yang baru itu pasti kita akan dalami lagi, termasuk juga mengenai ponsel yang hilang itu. Nah, itu kira-kira gitu. Baik, Pak, kan ada dari banyak juga, ternyata Bapak juga sempat juga sama ya banyak pertanyaan-pertanyaan karena ada yang berubah-ubah gitu. Nah, dan saya Pak, kalau mulai dari handphone dulu Pak. Handphone yang hilang saya dapat informasi sama dari ya narasumber saya yang saya wawancara, saya tanya gitu bahwa HP ini sempat mengirim pesan singkat nyasar ke istrinya. Nah, Bapak dapat informasi nggak dari penyidik apa sih Pak isi pesan itu? Kok sampai setelah itu HP-nya terus mati? Sementara sebelum itu runtutannya sebelum mati kan sempat kemarin dirilis juga sama Polda bahwa ada di CCTV terekam ada situ dua orang temannya, satu laki-laki perempuan namanya Farah, dan ini dikatakan katanya ini ada hubungan bahkan dijauh privasi. Ini kan makin bertanya tanya nih. Pertanyaan sekarang apa sih Pak isi pesan itu dulu Pak? Jadi kalau itu ya itu setahu saya ya itu bahwa saya sudah dapat informasi bahwa itu ada masalah wanita gitu ya. Cuman waktu itu saya pikir waktu itu tidak disampaikan karena demi melindungi kepentingan daripada korban. Keluarga gitu. Coba bayangkan Pak ya, dia sudah dituduh meninggal bunuh diri kan udah jatuh kan. Terus kemudian dia kan digadang-gadang oleh keluarganya dia sebagai andalan kan. Coba kalau nanti diumumkan bahwa ini ternyata dia ada wanita gitu kan nanti menambah ini lagi kan. Makanya itu kalau katanya psikologi waktu itu memang ada yang tidak diumumkan semua. Ada yang ditutup. Iya, karena itu privasi. Masalahnya privasi, dia tidak ingin diumumkan gitu. Tapi sebetulnya saya pikir ya, tapi nggak tahu apakah ini dilakukan apa tidak. Saya jadi penyidik ya, saya akan kasih tahu keluarganya itu. Bu, ini yang sebetulnya gini loh, gini gitu ya. Sehingga kita sampaikan gitu sehingga dia tidak kaget dan kemudian ini. Tapi apapun yang kita lakukan Pak itu Pak, hal yang privasi itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini diumumkan keliru, nggak diumumkan juga keliru. Nggak diumumkan menimbulkan tanda tanya. Apakah itu sengaja dilindungi apa tidak. Nah sekarang gini, dilindungi itu apakah hanya alasannya untuk supaya dia tidak terlalu jatuh,
atau ada sebab lain yang akan ditutupi kan gitu kan. Nah, kalau masalah wanita itu dulu pertama kali diumumkan memang tidak diumumkan bahwa itu ada itu. Tapi kemudian ada muncul kan yang baru yang ada di GI. Ada ini gini. Ya, terus jadi itu ya nggak bisa ditutupi lagi kan. Oke. Berarti yang selama ini beredar dan juga katanya nggak hanya beredar, kemudian tapi katanya ada hubungan khusus privasi ini. Mungkin kalau bahasa ininya dia itu WIL-nya itu benar Pak di situ Pak? Ya menurut saya ya apa tuh mendekati kebenaran karena kan fotonya ada. Terus kemudian apa itu dari psikologi sendiri kan mengatakan itu yang masalah pribadi gitu nggak akan mungkin diungkap. Nah, itu tergantung daripada ini ahli psikologi yang ngomong itu tadi apakah ini memang hanya semata-mata untuk melindungi itu? Kan bisa ditafsirkan gitu kan untuk melindungi kehormatan daripada keluarga maupun korban. Karena menurut Komnas HAM kemarin itu memang nggak apa-apa itu yang namanya udah meninggal itu juga masih dilindungi hak asasinya. Itu dibenarkan oleh Komnas HAM waktu saya pernah ngomong dengan itu. Nah tapi di belakang itu kan saya kan kita publik akan bertanya-tanya apakah cuma alasan karena ini sehingga ditutup-tutupi atau ada alasan lain supaya ini jangan sampai diviralkan bahwa ini karena ini kan gitu kan. Nah karena gini risikonya kalau sampai itu penyebabnya itu ya karena ada itu tadi affair gitu kan pasti wah ini berarti kalau ada affair nggak mungkin bunuh diri, mungkin dia dibunuh oleh rivalnya kan, kan mungkin itu terjadi. Itu logis Pak, itu nah, kesimpulan itu logis. Nah menghadapi yang kayak gini nih menurut saya ya memang ya mau tidak mau harus didalami lagi Pak itu mengenai apa misalkan ada foto yang cewek gitu kemudian ada berita ini gini ya didalami lagi apa yang sebetulnya yang terjadi gitu, apakah ini gara-gara diketahuan kemudian dia langsung enggak ini kan bisa juga kan. Berarti artinya kan gara-gara ketahuan wah aku malu kan gini udah akhirnya itu tadi kan dia udah kondisinya kalau kena tekanan itu kan dia nggak kuat itu Pak. Itu kemudian pertama, kedua jangan-jangan cemburu itu kan yang saya dengar itu juga udah punya suami kan gitu. Itulah jadi itu menimbulkan banyak pertanyaan. Tapi intinya apa yang ditutupkan kemarin itu satu karena kepentingan melindungi privasi daripada yang bersangkutan, tapi di belakang itu juga menimbulkan pertanyaan bahwa ini apakah supaya tidak jadi lebih rame gitu kan, atau menutupi sesuatu yang terjadi kemudian supaya tidak lebih susah lagi untuk mengejarnya itu. Makanya itu kan sekarang tuntutan daripada itu justice for ADR kan itu kan. Jadi kalau itu singkatannya cuman gini menurut saya itu ungkapan itu ya. Kalau memang ini itu memang dibunuh orang kasarannya, jangan dibilang dia bunuh diri dong. Tuntutannya kan kayak gitu kan. Nah ini tantangan daripada polisi Pak itu. Makanya jawabannya ya kita masih membuka penyidikan yang lebih lanjut. Kalau ada temuan baru, mari silakan kita bahas bersama lagi supaya bisa memberikan kejelasan yang masih tanda tanya. Itu sih pandangan saya kayak gitu. Tapi intinya bagi saya adalah itu maksimal yang polisi bisa kumpulkan alat bukti. Kalau jujur dulu mereka ya ceritanya kayak gitu, itu sudah gamblang menurut saya gitu dan masuk akal gitu. Tetapi masih ada titik-titik yang masih ada perlu tanda tanya yang perlu dikembangkan. Dan titik ini kalau tidak dikembangkan itu masih menimbulkan tanda tanya yang lebar, bukan simpel aja itu, lebar itu tadi. Itu. Betul, baik Pak. Terima kasih sekali untuk waktunya untuk di program kita di Inside Story Investigasi Pak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada pemirsa Inside Story di Sindo News TV Pak. Dan pemirsa demikian tadi adalah kita perbincangan saya dengan Pak Arianto Sutandi sebagai penasihat Bapak Kapolri. Ini tadi beliau menyampaikan bahwa menjamin keterbukaan, kalau ada bukti baru silakan sampaikan. Yang penting kalau ada bukti mau apa bawa bukti, jangan sekedar omong-omong begitu Pak. Iya, jangan mengasih. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Selamat malam.